Ya Mirsa, banyak hal yang tidak kita tahu sebenarnya, bahwa ternyata untuk menjadi Sri Kandi ya sebenarnya bukan untuk perempuan saja ya sebenarnya ya, untuk para lelaki juga. Tapi yang sekarang kita fokuskan adalah untuk para Sri Kandi. Jadi sebenarnya nggak perlu biaya banyak, nggak perlu modal, nggak perlu malu untuk langsung datang begitu ya. Carilah informasi yang sebanyak-banyaknya, datanglah ke Pertura ini dan juga ke Pekan Kreatif Sri Kandi 2014 ini, karena di sini akan banyak sekali informasi yang didapatkan, termasuk kalau yang tadinya masih takut gitu kan, masih jangan-jangan ada biayanya besar, butuh modal banyak, ternyata enggak ya. Nah, fasilitas apa saja Bu yang bisa didapatkan oleh anggota KSM ini sendiri nantinya? Ya, untuk pelatihan itu memang dari awal kita lakukan dan itu pun mendekatkan ke warga masyarakat. Jadi mereka yang mau ikut pelatihan itu kita data, kemudian ke tempatnya kita cari tempat-tempat yang terdekat, misalnya balai RW, apa itu istilahnya, pendopo kelurahan, itu bisa kita pakai dan mereka memilih sesuai dengan keinginan. Jadi tidak bukan kita yang menentukan, tapi mereka. Kita mungkin hanya memberikan alternatif. Gitu kan? Ya, misalkan saya sukanya masak gitu, tapi saya masak kue aja, kue basah atau kue kering, terserah. Jadi tapi kita beri alternatif, karena kalau ditanya ibu sukanya apa sih, nggak tahu gitu kan ya. Jadi kita beri alternatif. Tapi kemudian kalau mereka ternyata ada keinginan sendiri seperti saya ingin itu aja, mani-pedi dan pijat refleksi, ya oke gitu. Artinya kita tampung, kita carikan gurunya nanti dan semuanya free, tidak sampai kemudian pelatihan itu dilaksanakan, pendampingan juga. Itu juga masih free dengan gurunya, artinya yang mendampingi itu dengan gurunya. Nah, setelah selesai dengan gurunya, baru dengan kita, mereka konsultasi dengan kader-kader kita yang ada, kemudian kemudian mereka diberi kesempatan untuk ikut pameran-pameran seperti ini. Butuh waktu berapa lama Bu kira-kira kalau untuk dari pembinaan seperti itu, dari konsultasi seperti itu kan, mulai ya sosialisasi, kemudian mulai pelatihan tuh berapa lama? Kalau mulai sosialisasi sih setiap hari ya dari teman-teman itu, termasuk dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Kalau pelatihannya mungkin cukup singkat, karena memang mereka kalau diberi pelatihan terlalu panjang juga tidak mau, karena mungkin aku ini harus bekerja ini, bekerja itu gitu kan. Ya sudah, kita beri pelatihan singkat, tetapi kemudian kita beri pendampingan itu juga 5 kali seperti itu. Kemudian kalau sampai dengan mereka berhasil, itu tergantung semangatnya. Jadi tergantung bagaimana mereka mau maju, bagaimana mereka bersemangat untuk itu. Rata-rata itu antara 1 sampai 2 tahun sudah mulai nampak. Ya, seperti itu. Yang pasti ada banyak ketakutan dan khawatir di masyarakat, bahwa seperti yang tadi ditakutkan, ada beberapa yang takut ini nggak free, kemudian butuh modal. Nah, dari Kominfo sendiri, apakah ada sosialisasi atau semacam woro-woro begitu ya, sehingga masyarakat itu tidak takut dan tidak ragu lagi untuk datang dan meminta pembinaan lah untuk bisa menyalurkan daya kreativitasnya? Ya, kita selalu lakukan, baik itu secara langsung begini seperti di event-event seperti ini, kemudian kita juga melalui website, ada di website surabaya.go.id, semua informasi ada di sana. Ibu boleh disebutkan lagi? surabaya.go.id. surabaya.go.id. Kemudian juga dilakukan melalui sosialisasi langsung, selain ini ada yang di RT, RW, kelurahan bersama-sama. Nah, juga di sini layannya kita punya media center, di mana itu ajang untuk menyampaikan pendapat, keluhan, menjaring aspirasi masyarakat, pengaduan seperti yang Bu Nani sampaikan. Saya mau pelatihan tapi saya maunya ini. Mereka bisa sampaikan di situ. Mereka juga bisa lakukan itu, menyampaikan informasinya melalui SMS, telepon, YouTube, Facebook, sapa warga, sampai kalau mereka mau curhat nggak ada uangnya, SMS-nya bisa nyampaikan SMS, nanti kita telepon. Wah, enak ya kalau gitu ya. Bisa curhat-curhat. Di sini juga ada counternya, media center. Jadi Bapak Ibu, monggo anak-anak yang ingin menyampaikan pendapat, saran, masukan atau berbagai hal tentang untuk Surabaya, monggo ada di counternya media center. Ya, terakhir Bu Antik, untuk kedepannya program apa saja yang akan diagendakan oleh Pertura ini sendiri?
Ya, masih tetap ini kita minggu depan masih melakukan kegiatan untuk Pertura ini, dan kebetulan karena masih bersamaan dengan roadshow-nya teman-teman dari Pekan Sri Kandi, jadi kita juga masih akan bergandengan dan tetap layanan, seluruh layanan yang ada 15 layanan dan 5 mobil ini juga akan ikut bersama-sama kita berpindah ke kecamatan yang lain. Luar biasa. Untuk Bu Nanis mungkin ada yang disampaikan untuk pemirsa? Iya. 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 Supaya jangan ragu gitu ya untuk jadi Sri Kandi yang kuat gitu. Betul. Iya, memang kami berharap para ibu-ibu, para perempuan, utamanya mereka yang mungkin dirasa keuangan dalam keluarga masih harus ditingkatkan, jangan ragu-ragu untuk ikut pelatihan yang ada di kami. Ayo kita bersama-sama, bahkan bersama Bu Risma untuk maju untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Semuanya free, termasuk hasil produk bisa dititipkan di beberapa tempat, di mall, di counter-counter yang ada, di balai kota, di Bappemas sendiri, itu semuanya free. Ya, yang pasti jangan khawatir kreativitasnya mandek di tengah jalan begitu ya. Karena akan disalurkan juga, kemudian diinformasikan kalau ada pameran begitu ya. Ya, dan kami bukan hanya berhenti pada pelatihan itu aja, tetapi pelatihan yang lain, manajemen keuangan, pemasaran, etika bisnis itu kita berikan. Baik, ya. Terima kasih Bu Nanis. Gimana, ada tambahkan lagi? Online. Oh, termasuk pemasaran online. Pemasaran online, betul. Sekarang kan zamannya bisnis online ya. Undang-undang ITE bagaimana ibu-ibu bisa transaksi secara online dan dilakukan itu, kita ada pelatihannya, semuanya ada di PLC. Semua ada pelatihannya ya, luar biasa. Ibu sukses ya untuk program kedepannya, Ibu Anti dan juga Bu Nanis. Satu hal, saya juga termasuk salah satu mungkin yang harus tidak ragu lagi untuk menjadi Sri Kandi. Saya mau dibina Bu, saya ingin bisa masak supaya saya bisa buka restoran gitu ya. Bisa ya Bu ya. Matur nuwun Ibu atas kehadirannya. Dan besok terima kasih bersama kami. Nanti kita akan keliling juga di stand-stand di basar-basar para Sri Kandi ini ya Bu ya. Sambil kita mau tanya-tanya langsung, mau beli, mau borong juga ya. Terima kasih bersama kami. Ketemu lagi bersama saya Niken Larasati.